Mas Arli sendiri orangnya luar biasa. Jadi sangat-sangat profesional di bidang pembuatan ide bisnis dan ide produk, terutama ya. Dari modal yang sangat kecil itu kita diajari bagaimana membuat produk untuk bisa laku dipasarkan. Kesannya acaranya keren banget. Tempat untuk investasikan ilmu ya di sini tempatnya sih. Di acara BC ini kita dibagi tips dan trik cara memasarkan produk mulai dari pembuatan sampai pengelolaan agen dan sebagainya. Acara ini top, pokoknya mantap lah. Untuk kesan di acara ini saya nggak punya teman, tapi saya punya konsumen banyak sekali. Luar biasa, saya belajar dari nol sampai bisa memiliki banyak ilmu karena pelajaran yang diberikan oleh Mas Arli Kurnia. Saya sih nggak punya kesan atau pesan, cuma bener-bener udah nggak sabar untuk memperhatikan semua ilmunya. Action! Kalau modal saya sih dari awal ya ini kecil banget ya, cuman 730.000 itu modal paling pertama dengan modal kurang lebih 5 kilo lah. Setelah saya ikut BC, saya jadi tahu Mas Arli bisa ngasih tahu beberapa ide dari yang saya nggak terpikirkan, yang di sekitar saya ternyata ada yang bisa jadi peluang. Kalau awalnya sih saya masih karyawan ya, maksudnya kasih karyawan biasa gitu. Setelah saya jual bawang toki-toki ini, yang mungkin awalnya cuma 5-7 kilo pada bulan pertama, bulan kedua juga sama. Setelah arahan dari Mas Arli, saya bisa jual 20-30 kilo untuk tiap minggunya. Itu saya bingung, saya mau bisnis tapi kesulitan modal karena di kebanyakan orang bilang kan kalau bisnis butuh modal. Mulai kepikirannya tuh karena saya ada satu masalah. Jadi pengen nyuci mobil karena anak kosan. Kalau misalnya di car wash biasa kan mahal ya 50.000. Jadi mobilnya tuh nggak dicuci-cuci. Terus kalau nyuci di kosan kan nggak boleh. Nah jadi akhirnya saya menciptakan produk ini. Pokoknya dibimbing sampai sukses sama Mas Ali. Bener nih, sampai sekarang ini. Awalnya saya membuat ini hanya 5 piece, sekarang bisa 100 piece per minggu. Rata-rata 70 sampai 100 piece per minggu terjual. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara sekalian. Bagaimana kabarnya kali ini? Wah, ada yang dari Hong Kong hadir, Mbak Hoki. Halo, assalamualaikum. Nah, kemudian Jakarta sudah pada hadir semuanya. Wah, siap. Izin menyimak ya, diizinkan. Silakan menyimak, mencatat ya, mentelaah baik-baik apa yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu temanya adalah bisnis modal bank itu bikin minus gini. Ya, ini sebetulnya tema malam hari ini saya ingin menguatkan ya bagi teman-teman ini sampai benar-benar tidak mau lagi berbisnis dengan modal dari bank gitu. Karena sebetulnya banyak sekali manfaatnya ya, ketika kita sudah tidak berurusan lagi dengan kredit bank. Ya, jadi anti kredit-kreditan, ora usah ngutang-ngutang. Baik, waduh dari Tegal, Mas Kirman. Halo, apa kabar Mas Kirman? Alhamdulillah. Dari Surabaya, Agung Hirmawan, selamat malam, assalamualaikum. Wah, ada yang dari Bangkalan, Madura, Hanistur. Oke, alhamdulillah ya, menyenangkan sekali. Kita bisa sering-sering. Tadi pagi saya udah live, ini saya live lagi karena banyak sekali yang saya pikirkan, yang mana itu adalah pertanyaan dari teman-teman sekalian ya. Saya selalu merespon dengan cara ya live streaming semacam ini. Oke, jadi Mas Arli minusnya itu gimana tuh? Yang dimaksud minus itu gimana gitu? Yang saya tahu adalah ini misalnya teman-teman ini sering bilang ya, teman-teman mungkin pernah melihat ya bisnis, ya mungkin pernah ngalamin juga bisnis pakai modal bank
itu memang kelihatannya besar gitu ya. Kelihatan besar. Saya kemarin sama teman-teman komunitas coba untuk bicarakan gitu kan. Karena beberapa orang itu masih silau ya dengan penampilan ya, selalu silaunya dengan penampilan. Wah, si A rukonya banyak gitu ya, si B pabriknya besar gitu ya. Terus si C tokonya besar, bagus, rame gitu. Dan seringkali ini membuat kita silau dan pengennya bisnisnya ya langsung begitu gitu ya. Nah, padahal kita nggak tahu ya, kebanyakan sih pakai bank, kebanyakan pakai bank. Dan saya ingin berbagi pada Anda ya tentang sebetulnya bisnis yang pakai bank itu kok bisa sebesar itu, gimana sih alurnya, ya kan? Oke, sekarang saya mau bahas dulu tentang bisnis menggunakan modal bank. Ya, ini polanya ini seperti ini. Kalau Anda melihat bisnis besar yang pakai bank itu polanya kurang lebih semacam ini. Ini bisnis modal bank. Oke, sekarang saya lihat dulu di screen ya. Anda bisa lihat di screen. Oke. Jadi bisnis modal bank itu gimana tuh sebetulnya? Bisnis modal bank itu adalah biasanya gini. Tarik garis saja lah biar gampang. Gitu ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini garis waktu. Ya, ini waktu. Jadi misalnya ini adalah 1 tahun. Ini adalah tahun kedua. Nah, biasanya orang pinjam bank, ya, itu dia merasa pada saat pinjam bank itu plus. Orang merasa biasanya kalau udah pencairan misalnya 200 juta gitu ya. Nih, 200 juta. Nah, yang saya tanyakan kepada Anda audiens, sebetulnya pada saat pencairan 200 juta dari bank nih, misalnya pakai sertifikat rumah dia, wah cair nih 200 juta. Menurut Anda, ketika dapat uang 200 juta dari bank, itu posisi keuangan Anda itu surplus atau minus? Yuk, ini dulu, pelan-pelan ini. Ini malam ini saya coba untuk pelan-pelan ya, saya pahamkan dari teman-teman sekalian. Sambil discuss ya, kita diskusi ya. Yuk. Menurut teman-teman sekalian, pada saat kita mengajukan pinjaman ke bank, terus kita dapat uang dari bank 200 juta, itu surplus atau minus? Yuk coba nih teman-teman. Ya, minus. Oke. Nah, jadi gini nih. Ini auto minus sebetulnya. Secara keuangan nih minus. Kenapa? Karena 200 juta ini adalah hutang. Ya, yang namanya hutang itu posisinya minus. Berarti kalau ditaruh grafik seperti ini, misalnya ini 100 juta, ini adalah 200 juta, ya. Ini minus 100 juta, dan ini adalah minus 200 juta. Oke, biasanya ini polanya nih, ya. Polanya seperti ini. Biasanya minus 200 juta, ini minus 300, ya hilang kabeh. Mana sih? Oh, enggak hilang. Untung masih bisa boleh. 300 juta gitu ya. Dan seterusnya. Nah, jadi sebetulnya pada saat kita ada pencairan, pada saat ada pencairan 200 juta, pada dasarnya di hari ke-0 itu adalah minus 200 juta. Ya, minus 200 juta. Nah,
ketika minus 200 juta ya, apakah semuanya dipakai Mas gitu? Biasanya sih saya pernah diajarin bisnis dulu sama orang yang sering pakai bank gitu ya. Ngajarinnya gini ya, mereka itu ngajarinnya gini. Kalau ada pencairan 200 juta, kurang lebih seperti ini ya. Ada pencairan 200 juta, itu hanya dia gunakan 100 juta untuk modal. Gitu. Anda pernah nggak dapat masukan atau nasihat yang semacam ini? Sehingga yang 100 juta, ya ini sepertinya cerdas, ya. Itu adalah cadangan. Ada nggak yang menyarankan seperti itu? Yuk, komen yuk. Yuk, komen yuk. Ada nggak yang pernah menerima nasihat seperti itu? Kalau dapat pencairan 200 juta, yang 200 juta yang 100 juta gunakan untuk modal, sedangkan yang 100 juta gunakan sebagai cadangan. Wah, ini cerdas ini. Ya, cadangan. Oke. Ini adalah cadangan. Nah, oke, ada ya. Oke. Nah, kalau rekening koran ya, kredit rekening koran itu rata-rata ya, kalau pinjaman 200 juta bunganya per bulan sama dengan sekitar 2 juta lah gitu ya. Bunganya per bulan itu 2 juta. Nah, berarti ya dari ini kalau bisnisnya tidak menguntungkan ya, berarti di posisi 1 tahun ya minusnya akan bertambah berapa? Menjadi minus 224 juta gitu. Kalau bisnis tersebut tidak di istilahnya tidak menghasilkan keuntungan gitu. Kenapa? Karena untuk membayar bunga. Ya, tadi kan masih sisa 100 juta tuh. Wah, nggak apa-apa. Ini masih minus 24 juta 1 tahunnya. Ya, berarti masih ada cadangan angsuran. Nah, ini ada nih. Ini benar nih, cadangan angsuran. Wah, ini kesannya cerdas ya, kesannya cerdas. Mana nih? Cadangan angsuran. Wah, betul sekali. Ya, ini adalah cadangan angsuran. Nah, kalau kita berpikir tentang cadangan angsuran, berarti kalau punya duit 100 juta itu cadangan angsurannya bisa untuk 4 tahun. Dia berpikir seperti itu. Cadangan angsuran bunga. Nah, biasanya kredit rekening koran itu diperpanjang 2 tahun. Ya, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Jadi mereka bermain ya. Nanti di sini berarti hitung-hitungannya adalah ya, hitung-hitungannya seperti ini. Dalam di tahun kedua ini perhitungannya menjadi seperti ini. Perhitungannya adalah uang dia berapa nih? 200 juta. Minus ya, 200 juta hutang dia. Nah, terus kemudian dia bayar bunga, ya kan? Dia udah punya utang 200 juta, gitu. Terus bayar bunga 2 tahun nih misalnya. 2 tahun kali 24, artinya ini adalah 48 juta. Ya kan? 48 juta, sehingga uang cadangan dia ya itu masih sisa berapa? 52 juta. Nah, semacam inilah. Ini hitung-hitungan gampangnya. Ya, uang dia masih ada 52 juta kalau dia nggak bayar karyawan ya, kalau bisnisnya itu bisa press lah gitu istilahnya dalam waktu 2 tahun. Nah, biasanya dia perpanjang nih. Nah, sekarang sebelum kita menginjak yang lainnya, saya pengen tanya nih teman-teman. Bisnis dengan modal 100 juta pada umumnya, saya nggak tahu Anda buka bengkel, buka toko, rumah makan atau apapun, modalnya 100 juta. Ya. Per bulan itu kalau menurut Anda, ya, kita buka bisnis konven, sewa tempat dan seterusnya, modal 100 juta, menurut Anda setiap bulan itu rata-rata bisa menghasilkan berapa? Yuk, komen yuk. Yuk, komen dulu. Modal 100 juta ya, kalau untuk bisnis buka gitu. Buka rumah makan misalnya ya. Itu 1 bulan berapa itu? Sekitar berapa tuh? Ya. Coba kasih saya
masukan ya, di komen. Kira-kira 1 bulan bisa menghasilkan berapa itu? Ya memang ini sesuatu yang tidak pasti sih ya. Tapi pendapat aja silakan. Yuk komen sebanyak mungkin. Kalau Anda punya bisnis, modalnya yang Anda keluarkan adalah 100 juta nih. Ya, supaya ini berdasarkan pendapat dari teman-teman ya, kita discuss malam hari ini. Itu bisa menghasilkan berapa? Sebulan ya? 20 juta? Beneran. Bisnis apa? 30 juta sebulan? 5 juta? Paling 3 jutaan. Ini Mas Pri. Ini Mas Pri ini adalah real pengusaha gitu. Karena usahanya banyak ya. Saya tahu Mas Pri. Oke. 3 juta, 3 sampai 5 juta. Oke lah ya. 3 jutaan, 10 juta paling gede, betul sekali ya. Betul sekali. Dan biasanya ya bisnis-bisnis yang dipilih adalah bisnis-bisnis yang modal-modal 100 juta gitu ya. Itu biasanya ya kalau nggak rumah makan, bengkel atau apapun ya, yang mana kita buka gitu ya, seperti itu. Nah, oke lah, let's see misalnya ini menghasilkan berapa? Menghasilkan 5 juta aja lah keuntungan ya, kita ambil rata-rata aja lah ya, 5 juta gitu ya. Nah, kalau 5 juta berarti ya gini biasanya. Kalau 5 juta, ini tadi dia masih punya uang berapa? Nah, ini keuntungan keuntungan sama dengan 5 juta misalnya per bulan. Ya. Asumsi nih gitu ya. 5 juta. Nah, 5 juta kali 12 gitu ya. Jadi nah tadi bunga berapa? Bunga bayar dia 2 juta. Punya keuntungan 5 juta berarti dikurangi 2 juta. Sama dengan masih ada 3 juta. Gitu ya. Nah, dalam artian berarti uang cadangannya ini masih utuh. Nah, ini uang cadangan masih utuh. Masih ada 100 juta nih. Gitu ya. Ini saya asumsi bisnisnya menghasilkan keuntungan 5 juta ya. Nah, apa yang terjadi ini yang menarik. Apa yang terjadi kemudian? Ya. Kalau kita bilang 3 juta, ini kita kalikan 2 tahun, kali 24. Ya. Sama dengan berapa nih? 3 kali 24, 60, 72. 72 juta. Ya, sudah jelas ini kalau bisnis menghasilkan 3 juta, ya itu habis saja untuk hidup biasanya. Ya. Nah, let's see misalnya ini habis lah gitu ya. 3 juta itu habis. Ya, kan butuh hidup juga. Nah, berarti dalam waktu 2 tahun ini keuntungan sama bayar bunga itu tapi masih punya uang 100 juta dari cadangan dan ini jatuh tempo. Apa yang dilakukan? Yuk, silakan komen yuk. Apa yang dilakukan kalau ini sudah jatuh tempo rekening koran gitu. Rekening koran sudah 2 tahun berjalan. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Yuk komen. Apa yang akan terjadi? Ya. Yuk, komen. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi ketika sudah 2 tahun? Ya, siapa yang sudah punya pengalaman di sini? Hutang lagi kah? Oke. Mungkin Anda belum pernah ya. Kelabaan. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah ini sudah waktunya ya. Ini sudah waktunya yang namanya perpanjangan. Nah, sudah waktunya perpanjangan ya. Nah, kalau sudah waktunya perpanjangan, maka biasanya dia hitung ulang lagi hutangnya gitu. Ya. Rata-rata berapa sih Mas gitu. Rata-rata ya nanti top up ya, ini ilmu top up ya, betul. Ilmu top up-nya seperti itu. Di top up nanti, di top up itu dinaikkan lagi limit pinjamannya. Jadi dia akan ya perjanjian ulang lagi dengan bank ya untuk 2 tahun kemudian ya, untuk 2 tahun kemudian dia akan melakukan perpanjangan dengan perjanjian ulang. Ya, perjanjian ulang.
Berarti bunga yang sudah dibayar tadi berapa, ya kan? Terus hutang dia masih utuh 200 juta, ya, 200 juta. Nah, rumahnya di appraisal ulang, ya, di istilahnya rumah itu dinilai ulang ya oleh jasa appraisal. Ya, jaminannya. Oh, ternyata rumah yang tadinya 200 juta cairnya sekarang bisa cair 280 juta. Ya. Berarti bagaimana perhitungannya? Perhitungannya adalah demikian. Ya. Hutangnya 200 juta, cair 280 juta, berarti dia dapat cashback 80 juta. Ya. Dalam artian uang cadangan ini belum dipakai, ya, dia merasa ini surplus 80 juta, dan ini cashback ini ada 100 juta. Nah, dia merasa ini surplus sehingga masih ada uang 180 juta. Oke. Sampai sini paham nih. Tapi ada yang salah nih, ada yang keliru nih. Ayo coba teman-teman silakan komen yuk, langsung komen aja. Apa yang keliru nih gitu. Apa yang tidak disadari nih? Oke, ini seolah-olah surplus 180 juta. Karena dia pegang cash nih 180 juta nih. Setelah dia berbisnis 2 tahun ya toh, dia merasa ada cash nih, uang cadangannya masih ada 100 juta, masih ada uang 80 juta. Kemudian dia pegang cash total 180 juta dalam waktu 2 tahun itu ya. Yang terjadi adalah apa yang salah? Yang salah adalah hutang dia di posisi ini itu minusnya gini sampai di angka 280 juta. Maka beban angsuran yang tadinya 2 juta itu menjadi 2,8 juta. Ya, memang dia punya cashback seperti ini. Nah, oke, saya akan kasih tahu nih. Saya mengenali banget. Saya sudah bertahun-tahun ketemu dengan ribuan orang gitu ya. Saya mengenali sekali. Ya, mengenali sekali dari teman-teman yang curhat itu. Ya, begitu ketemu sama saya tuh saya sudah langsung tahu. Ya, saya sudah langsung tahu bagaimana caranya berbicara. Saya sudah langsung tahu kalau ini utang jenisnya apa gitu ya. Pinjol, rentenir, kartu kredit, ya leasing, ataukah RK semacam ini. Gitu. Saking banyaknya saya ketemu orang. Bahkan saya sering menebak ketika ketemu gitu kan, ngobrol-ngobrol, terus belum ngomong tentang utangnya berapa, Pak, jenengan pinjamnya ini kalau saya nggak salah tebak RK di atas 1 miliar ya gitu. Loh, kok tahu Mas? Gitu. Kaget orang itu. Kok tahu Mas? Ya saya sudah ketemu banyak orang soalnya. Jadi dari cara bicaranya kelihatan. Dari mimik ekspresinya kelihatan dan cara berpikirnya juga kelihatan. Nah, saya akan sharingkan pada Anda cara berpikir orang-orang yang pinjam RK seperti ini dengan bisnis yang seperti itu, cara berpikirnya gimana. Dia nggak bisa diem. Nggak bisa diem tuh bawaannya gini, bukan kesulitan uang, justru dia itu merasa punya uang, tetapi uang itu harus diputar. Gitu. Dia merasa uang dan kalau nggak diputar itu salah. Gitu. Ini ciri-cirinya. Jadi kalau ketemu temen nih, gitu, ayo bisnis tak modal yuk, tak putar duit, muter duitku ya, gitu. Yuk tak modal yuk, gitu. Dia, bawaannya seperti itu, yuk tak modal gitu. Kenapa? Karena dia ada kemampuan untuk menghasilkan modal, ya, dari perbankan. Gitu. Ada yang sampai miliaran. Nah, ciri-cirinya seperti itu. Pokoknya bawaannya pengen muter duit cepat. Ya. Seperti itu. Yang high return lah gitu. Pengen banget. Goalnya selalu itu. Dia merasa punya kemampuan finansial soalnya. Padahal sebetulnya dia tidak punya kemampuan finansial. Dia punya kemampuan utang. Saya mau bilang sama Bapak Ibu sekalian. Jika Anda mengalami hal ini gitu. Ayo sadarilah. Sebetulnya Anda tidak punya kemampuan finansial. Yang Anda punya adalah kemampuan berhutang. Beda. Kalau Anda punya kemampuan finansial, ya Anda punya duit. Gitu. Bukan utang. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang lebih ekstrimnya lagi seperti apa? Lebih ekstrimnya seperti ini, saudara. Keliru. Lebih ekstrimnya nih ya.
biasanya itu kayak gini. Yang namanya properti, ya, karena ini ada ilmunya dulu, ada seminarnya nih. Ya. Properti itu diam saja, nilainya naik, gitu. Ya. Jadi kalau yang tadinya dia berhutang 200 juta, ya 2 tahun jadi 280 juta. Ya, 2 tahun kemudian bisa jadi 400 juta. Ya, ini 2 tahun nih. 2 tahun. 2 tahun kemudian dia bisa jadi 600 juta. Ya, tergantung kenaikan properti di daerah itu. Ya, 600 juta. Ya. Kemudian tahun berikutnya bisa menjadi sekitar 850 juta misalnya. 850 juta. Di tahun berikutnya ya bisa menjadi 1 miliar. 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, sekitaran 1, 2, 3, 4, 5. Total 10 tahun. Jika Anda menjalankan ini, limit hutang Anda akan terus-menerus naik. Dari tadinya mungkin 200 juta, semakin lancar, Anda semakin menjadi kawan, sahabat ya dari bank ya. Kemampuan utang Anda ini namanya kemampuan, ini bukan kemampuan finansial. Tidak, bukan orang mampu ini tapi kemampuan ngutang. Ya, perlu dicamkan teman-teman, ini adalah kemampuan ngutang. Berbeda sekali. Ya. Dari tadinya 200 juta, sudah ngutang 10 tahun, Anda punya limit BI checking-nya bagus. Nah, makanya orang-orang kayak gini, ciri-cirinya adalah jaga BI checking. Wah, takut sekali nih sama telat angsuran tuh, takut sekali. Takut kalau BI checking-nya jeblok. Kenapa? Karena gini, begitu BI checking jeblok, wes biar di sini nih misalnya, ini BI checking jelek gitu ya. Sudah dia akan berhenti di sini gitu. Nggak bisa lagi top up ke 400 juta. Orang-orang kayak gini nih ya benar-benar jaga banget BI checking gitu. Bahkan dia rela pinjam kemanapun ya, pada saat kesulitan keuangan dia rela pinjam kemanapun hanya untuk bayar bunga. Wah, ngeri nih kalau udah seperti itu. Dan ini bisnis loh ya, Angsuran ini naik terus ya, angsurannya naik terus, kemudian bunga, pembayaran bunga dalam nominal rupiah itu naik terus. Tetapi bisnis, di mana-mana bisnis itu tidak bisa naik terus, bisnis itu naik dan turun. Sudah loh, saya itu udah menjalankan banyak sekali hal ya di dalam apa istilahnya, di dalam berbisnis saya sudah menjalankan banyak hal dan benar saya mengalami semua jenis bisnis naik turun. Tidak ada satupun bisnis itu yang flat. Turun terus, naik terus, nggak ada. Atau flat datar aja gitu. Nggak ada. Semua bisnis itu pasti akan naik dan turun. Nah, ini nih problemnya. Nah, sekarang Mas, dulu BI checking, sekarang IDEP informasi debitur kalau nggak salah. Mungkin begitu karena BI checking itu zaman saya dulu masih belum hijrah gitu. Itu namanya BI checking gitu ya. Gitu. Dan itu selalu dijaga ya kan. Nggak tahu sekarang mungkin istilahnya dirubah apa gimana karena saya udah lama nggak urusan beginian ya gitu. Jadi seperti itu. Nah, oke, sekarang yang akan saya bahas adalah mengapa hal ini bisa terjadi. Mengapa orang pinjam dengan pinjaman rekening koran atau PRK? Karena biasanya dia terlibat bisnis yang B2B, bisnis to bisnis. Dan biasanya bisnis yang B2B, ya bisnis yang B2B ini ada
pembayarannya itu tempo biasanya. Jadi perusahaan-perusahaan gede itu seringkali muterin duit orang. Ya. Padahal orang yang diputer duitnya itu pakai pinjaman. Gitu. Jadi misalnya saya berlaku sebagai supplier, kemudian saya setor ke sebuah perusahaan gitu kan. Nah, setor barang ke sebuah perusahaan dan pembayaran itu biasanya tempo. Ya. 2 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, dan seterusnya. Dan tempo ini bisa terlambat, bisa segala macamnya gitu kan. Nah, karena pembayaran tempo ini, maka pada saat ada permintaan yang besar, ya, kebutuhan yang besar, misalnya tadinya nih setor barang nominal 100 juta, kemudian 2 bulan lagi dijalankan permintaan dari customer itu minta barang misalnya senilai 500 juta. Nah, otomatis si penyedia barang ini harus meminjam uang gitu. Maka yang dia lihat pertama kali adalah sertifikat, ya, yang kembali adalah sertifikat, yang dilihat kembali adalah BPKB-nya gitu ya. Ya, untuk nutupi itu. Padahal sebetulnya ya gitu. Ya, benar. Nah, jadi teman-teman, ini saya kutipkan dari buku terbaru saya, Profit Maker ya. Bagi yang belum kebagian, saya tidak tahu masih ada apa enggak. Tapi nanti Anda bisa cek di arlikuria.id/profit maker. Bahwa begini, memilih bisnis margin tebal ya bagi yang nggak punya banyak modal. Jadi buat teman-teman sekalian, ada sebuah persyaratan ya. Ini ada di halaman 135 ya. Ada di halaman 135 di sini. Nanti yang sudah punya silakan dibaca ulang halaman 135. Jadi seringkali kita ini selalu terpana dengan permintaan. Nah, jadi bagi Anda yang tidak punya modal, itu jangan masuk bisnis-bisnis yang pembayarannya itu tempo, pembayarannya utang dan seterusnya. Atau marginnya tipis. Biasanya masalahnya di sini. Kalau marginnya tipis, ya marginnya tipis itu misalnya Anda jualan barang, Anda beli barang harga 10.000, Anda jual misalnya 12.000, kemudian ada permintaan 10.000 produk. Wah, itu pasti Anda bingung langsung cari modal gitu ya. Bingung cari modal. Ya marginnya berapa? Tipis, 20%. Nah, maka ini tidak baik untuk Anda jalankan gitu. Jadi jangan terlalu terburu nafsu ya untuk melayani ordernya gitu, daripada Anda akan terlibat ke dalam masalah yang lebih dalam lagi karena memaksakan diri. Saran saya, udah lupakan bisnis-bisnis yang seperti itu. Syarat menjadi seorang profit maker, syaratnya pilih bisnis satu yang cash and carry ya, duitnya cash, barangnya carry, bayar sih baru kirim, terus apapun lah ya, transfer dulu kirim gitu. Banyak sekarang. Nah, cash and carry pertama ya. Cash and carry. Yang kedua ya, margin tebal. Ya, gimana caranya cari bisnis yang marginnya tebal gitu, di sini ada ya, sekilas. Pelajarilah gitu. Bahkan nanti kita bimbing ya. Nah, atau mau lebih spesifik lagi, yaitu bisnis produk spesifik gitu. Karena ini sudah pernah ini sering saya sampaikan, saya bocorin lah materinya bisnis coaching sekalian ya. Jadi oh ya teman-teman yang mau ikut bisnis coaching ini mumpung masih ada kuota, silakan. Ini saya ini kan dulu. Ya, silakan kunjungi arlikuria.id. Baik. Jadi bisnis coaching itu ngajarin apa? Ngajarin bisnis margin tebal. Ya. Minimal ya. Margin tebal itu minimal 200%. Ya, contoh 200% itu contohnya gini nih. Anda beli atau produksi barang ya, misalnya harganya Rp10.000 gitu. Jualnya minimal Rp30.000. Dari 10.000 ke 30.000 minimal gitu. Karena ini berdasarkan pengalaman saya ya, ketika awal saya bikin Klinos ya, tak bongkar sini ya Klinos. Klinos itu harganya saat ini ya tidak pernah naik. Ya, tidak pernah naik. Sudah bertahun-tahun itu harganya tetap harga pasaran adalah 36.000 untuk Jawa dan 50.000 luar Jawa. Nah,
Nah ini, ya kita ambil harga tertingginya adalah 50.000 lah ya. 50.000. Oh enggak, di Papua ada 65.000. Nah, 65.000. Nah, kita ambil 50.000 lah ya. Harga kulaannya berapa? Harga kulaan kalau nggak salah produksi ya HPP. Harga produksinya itu sekitar berapa? Sekitar 5.600 kalau nggak salah. 5.600 ini. Dijualnya sekian di luar Jawa. Makanya saya bisa leluasa. Ya, kita buat menjadi ada agen tunggal ya. Kita bisa beriklan, kita bisa ngasih bonus, kita bisa ngasih challenge, ada banyak sekali margin yang bisa kita manfaatkan ya, kita kembalikan lagi ke market dengan sangat leluasa. Jadi ini yang saya ajarkan. Ya. Paham ya sampai sini ya. Mas Ali bisnis, mungkin bisnisnya Mas Ali kok dibuka tuh harga modalnya, ya nggak apa-apa gitu. Menurut saya bisnis itu hobi kok gitu ya. Ya. Buka aja nggak apa-apa. Jadi nggak masalah ya saya buka dapur bisnis saya karena pahalanya jauh lebih besar daripada keuntungannya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, bukunya bisa dibeli di mana, Mas? Tak jawab di sini. Kalau untuk buku di arlikurnia.id tapi garis miring ada garis miringnya kayak gini nulisnya. https arlikur.id, mudah-mudahan masih ya. Garis miring profit maker. Saya ketik judul bukunya saya ketik di komen ya. Loh, kok nggak mau muncul? Bentar. Udah muncul belum di komentar? Muncul ya? Ah itu. arlikurnia.id garis miring profit maker ya. Nah, ini untuk buku ya. Seperti itu, arlikurnia.id profit maker. Kalau Anda mau daftar bisnis coaching silakan di arlikurnia.id itu aja. Kalau garis miring profit maker nanti masuk ke buku. Nah ini ada pertanyaan yang seperti ini. Margin kegedean apa tidak jatuh riba, Bang? Ya tidak gitu. Riba itu adalah tambahan pada saat kita pinjam meminjam, itu riba gitu ya. Kalau untung gede mau segede apapun enggak riba. Oke. Wah, alhamdulillah sudah khatam baca bukunya. Praktek. Yuk, praktek di grup ya yang udah baca buku ya. Di grup tuh praktek. Oke. Saya baca pertanyaan lagi. Ada lagi nggak teman-teman yang mau bertanya nih sebelum saya tutup nih malam hari ini? Sudah jelas ya? Jadi, bentar, aku tadi mau sharing kok keselimur apa gitu ya. Mau bocorin bisnis coaching itu. Ya, bisnis margin tebal. Nah, ini tak lanjut ini aja ya. Udah mau tak tutup aja, lupa ini. Oke. Nah, bisnis margin tebal itu seperti apa? Ya, maka di bisnis coaching itu biasanya kita pandu untuk memilih ya. Kita pandu untuk memilih. Jadi pilih jenis bisnis. Nah, bagaimana memilih jenis bisnis ya supaya jika kita keuntungannya itu modal kita itu kecil ya, bisnis apa yang sekiranya bisa kita jalankan. Nah, ada 3 jenis pilihan bisnis yaitu komoditi. Ini materi bisnis coaching ya. Materi hari pertama kalau nggak salah ya. Tak bongkar di live ini. Komoditi, kemudian saya menyebutnya bisnis tren gitu, tapi sebetulnya itu bukan bisnis tren ya. Itu suka saya ngomong aja gitu ya. Bisnis tren, komoditi dan kebutuhan spesifik. Ya. Jadi ini ilmunya. Komoditi ya. Contoh bisnis komoditi itu misalnya beras,
gula, sembako ya, minyak goreng. Ya, bisnis-bisnis ini atau semua bisnis ya, atau semua bisnis bisa jadi ini semua bisnis dengan margin keuntungan atau misalnya bisnis HP. Ya, HP itu seperti itu, HP kuota. Itu komoditi maksudnya. Ya. Nah, ini semua dengan keuntungan ya, dengan keuntungan ya di bawah keuntungannya itu di bawah 20%. Itu masuknya komoditi. Ciri-cirinya persaingannya besar, persaingannya banyak, harganya banting-bantingan dan seterusnya. Orang nggak bisa ambil untung terlalu besar, itu bisnis komoditi ini. Kira-kira seperti itu. Keuntungannya 20%. Maksimal. Ya. Kalau bisnis tren ini biasanya, saya menyebutnya tren itu karena kadang-kadang ini bisnis yang sedang tren, ya, yang orang cari, atau bisnis yang orang membeli, ciri-cirinya ini, orang membeli karena dia bukan butuh, tapi suka. Ya, bukan butuh, tapi suka. Contoh, ya, contoh ini fashion, contoh lagi kuliner. Nah, ini agak mendingan nih. Yang bisnis ini yang nomor 2, ya, yang nomor 2 ini tren. Ini bisa menghasilkan keuntungan antara 50% ya, sampai 200%. Bisa. Seperti ini, ya. Sedangkan bisnis kebutuhan spesifik ini ciri-cirinya ini kebutuhan, benar-benar kebutuhan. Tapi ya spesifik. Ya, bukan umum. Tidak ya, bukan kebutuhan umum, tapi kebutuhan yang spesifik. Ya, contoh nih, kalau di sini ya, ini tak kasih nama. Kalau saya bisnis di sini adalah bisnis, misalnya bisnis komoditi, sabun. Ya, contohnya gitu, sabun itu adalah komoditi maksudnya, sabun mandi. Tapi kalau sabun jerawat, nah ini masuknya kebutuhan spesifik. Coba Anda lihat harga sabun mandi. Harga sabun mandi berapa? Anda jual 5.000 mahal banget udah, gitu kan? Padahal produksinya berapa? Atau sabun hotel lah. Gitu. Sabun ini harga 3.000 sampai 5.000 ya. Tapi kalau sabun jerawat itu bisa 50.000 minimal. Sampai ya tidak terbatas bisa 150.000 tergantung merek Anda bagaimana. Ya, seperti itu. Jadi apa namanya? Saya cenderung kalau modal kita tipis, modal kita kecil. Jadi modal kecil itu jangan ke atas, tidak. Ya. Sebaiknya ke sini, kebutuhan spesifik. Kenapa? Bisa dijalankan dengan modal yang kecil. Ya. Kenapa modalnya kecil? Nah, ini. Kenapa dipilih ini? Karena dulu saya juga nggak punya modal masalahnya. Kalau modal kita kecil misalnya gini, Anda produksi, ya, ini saya ngomong produksi atau bukan produksi. Misalnya kita produksi dengan harga 5.000, terus harganya kita jual di harga misalnya 30.000. Berarti lebih dari 200% kan? Berapa kali lipat nih? Ini adalah 6 kali lipat. 6 kali lipat. Artinya kalau Anda punya modal 500.000, ketika Anda berhasil memproduksinya, nilai dari produk Anda adalah 3 juta. Di putaran pertama, mainnya putaran nih. Putaran pertama Anda mau selesaikan berapa lama nih? 3 hari boleh, sebulan juga boleh. Produksi terus jual, Anda harus dapat cash gini nih. Dari 500.000. Gitu. Nah, sampai dapat 3 juta. Terus 3 juta. Ya, 3 juta. Misalnya putaran pertama nih, 2 minggu habis. Ya, dalam 2 minggu sudah 3 juta, enggak usah diapa-apain, langsung buat bikin produk lagi. 3 juta. Dari 3 juta kali 6, berapa? Jadi 18 juta. Wah. Ini
misalnya 2 bulan kemudian. Putaran kedua 2 bulan. Putaran 2. Nah, dari 18 juta putar lagi misalnya berapa? 18 juta kali 3, 18 kali 3, 24, 54. Betul ya? 54 juta. Nah, 3 putaran saja, 3 putaran Anda sudah bisa meningkatkan value daripada modal Anda yang tadinya adalah 500.000 awalnya bisa menjadi 54 juta dalam waktu 3 putaran. Habis gitu Anda mau ambil keuntungannya sebagian Anda putar lagi apa segala macam, atau Anda ambil keuntungannya sedikit di sini untuk kehidupan, untuk kebutuhan hidup misalnya, sebagian, nanti sisanya 10 juta Anda putar lagi, lumayan 10 juta putar ya, kali 6 ya udah 60 juta. Putar lagi segala macam. Nah, setelah ini ya tahap berikutnya. Tahap berikutnya ya nanti saya ajarkan ya gimana caranya. Mas, gimana sih caranya dari modal yang kecil ya, terus kemudian kita putar, kemudian bisa menjadi besar gitu ya. Gimana cara marketingnya, gimana cara produksinya, gimana cara mengelola uangnya, gimana cara manajemennya, gimana cara bikin kemasannya, meningkatkan nilai produknya, dan seterusnya, itu nanti kita ajarkan di kelas bisnis coaching bersama saya, sama-sama. Baik, itu adalah sekilas ya tentang bocoran bisnis coaching sudah. Nanti selanjutnya adalah haknya para peserta, jadi saya nggak berani untuk terlalu jauh ya. Tapi sekilas sudah saya bagikan pada Anda, mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda. Oke, Mas Ali, saya usaha mie ayam kemasan mentahan per bungkus harga 500. Saya hanya modal 200.000. Warung sudah saya tutup, jualan keliling dan COD termasuk bisnis tren. Enggak tahu itu. Enggak tahu saya. Kalau mie ayam itu enggak tahu itu masuknya mana. Ya tinggal marginnya aja. Margin keuntungannya berapa. Oke. Ada lagi enggak? Ketika inflasi semua barang naik sehingga margin makin tipis, gimana solusinya Mas Ali? Mohon dijawab. Ya, selama masih bisa dijalankan saja. Marginnya semakin tipis ya jalankan saja kalau masih kuat menjalankan dan masih menguntungkan. Tapi kalau sudah tidak mampu ya kita harus cari yang marginnya lebih besar. Tentunya seperti itu. Ini pertanyaan klasik nih. Menarik nih ya. Untuk yang sambil kerja bisa sambil bisnis nggak ya Mas? Bisa lah gitu. Kalau untuk ngumpulin modal dulu apa sebaiknya yang disiapkan? Ya modalnya nggak perlu banyak-banyak. Ngumpulin modal ya secukupnya saja. Ya. Sesuai kemampuan Anda. Anda bisa mulai dari modal berapapun, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta. Nggak usah terlalu memaksakan diri. Justru sebetulnya gini loh, mindsetnya ini dibalik ya. Orang bisnis itu cari uang. Orang bisnis itu cari uang, cari keuntungan, bukan cari modal. Kalau Anda terlalu sibuk untuk mencari modal ya, kita terlalu sibuk untuk mencari modal, nggak mulai-mulai nanti, ya, semakin lama juga kita mendapatkan uang atau keuntungan. Bisnis coaching ini langsung tatap muka atau online ya Mas? Sekarang diadakan online terus ya, gitu. Nggak tahu nanti kapan kita bisa buka tatap muka, sepertinya enggak gitu ya. Karena gini, ini kan pandemi ya gitu, masih di situasi pandemi juga banyak pembatasan-pembatasan pada saat kita berkerumun, terus resiko juga ya nanti ketemu orang dari banyak tempat gitu ya, terus berkerumun gitu kan, tentunya resiko gitu ya. Dan sudah gitu para peserta yang biasanya tuh saya kalau suka kasihan gitu, karena kalau saya bikin bisnis coaching itu kan nggak bisa saya yang terlalu ke daerah-daerah gitu. Ketika saya cuma bikin biasanya di Jakarta. Saya hanya bikin di Jakarta. Kemarin itu karena membludak ya, itu saya bikin Jakarta dan Solo itu aja karena saya tinggal di Solo. Tapi biasa saya bikin Jakarta. Nah, perlu Anda ketahui ketika saya buka bisnis coaching itu yang dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Papua, ada yang dari Sulawesi, dari Makassar, bahkan dari pelosok-pelosok gitu ya. Dari Sumatera, dari banyak tempat mereka hadir gitu,
Anda bisa tanya para alumni lah. Mereka ketemu banyak orang dari banyak tempat, luar biasa sekali. Nah, di situasi seperti ini saya kasihan. Gitu. Kenapa? Karena nanti bayar tiket pesawatnya berapa, ya. Belum lagi nanti tidak tahu kalau sekarang naik pesawat harus swab apa PCR atau apa gitu. Tentu biayanya akan lebih besar. Terus kemudian tidak bisa juga semarak dulu. Kalau dulu misalnya satu ruangan kita isi 500 peserta bisa. Tapi kalau sekarang percuma ya, dibatasi separohnya berarti cuma bisa 250 peserta, percuma. Saya tetap akan menolak banyak orang gitu ya. Jadi makanya saya belum lagi berani untuk mengadakan secara offline. Kita adakan secara online ya, dengan kualitas yang sama ya. Kalau menurut saya tingkat apa istilah interaksinya itu lebih bagus online. Kenapa? Karena begini, kalau offline itu kan kita terbatas waktu dan tempat ya. Offline itu terbatas waktu dan tempat. Meskipun ya lebih puas offline lah gitu. Kalau offline kan ketemu, puasnya apa? Bisa foto-foto, cuman itu toh gitu. Ya ketemu langsung gitu. Cuman mantep aja, mantep karena ketemu langsung gitu. Dan biasanya lebih semangat saja gitu. Tapi kalau kualitas materi, saya lebih menyarankan online. Kenapa? Karena yang offline pun, ya pertemuan offline saya pun, itu sudah 1 bulan sebelumnya kita bimbing online dulu gitu. Jadi offline-nya itu cuman, kalau saya bilang cuman silaturahmi sih. Ya, seperti itu. Jadi lebih baik online saja dulu ya. Saya pun bisa lebih mudah mengelolanya. Tim kita juga lebih mudah mengelolanya. Artinya tidak mengurangi kualitas. Tetap yang aktif, yang dibimbing ya sampai jadi. Seperti itu. Nah ini, kalau pemberi rata-rata minta COD tetap masuk profit maker mas. FBA rata-rata minta COD, itu yang bikin perputaran lambat. Nah teman-teman, bagi pemain COD ya, saya pun main COD. COD itu kan punya karakteristik, jadi Anda beli barang, Anda stok nih gitu. Terus kemudian Anda iklankan dengan Facebook Ads gitu. Biasanya biaya per produk ya, biaya iklan per produk ya, CPR itu sekitar 40.000 kan. 40.000. Jadi kalau Anda beli produk harga 20.000, kemudian biaya iklan 40.000, Anda bisa jual produknya di harga misalnya 100.000 ya. Oke, saya sarankan bagi Anda pemain COD, saya sangat menyarankan Anda, sangat-sangat menyarankan Anda bergabung saja di Baleo Mall Page Builder. Ya. Anda gabung saja di Baleo Mall Page Builder bagi Anda pemain-pemain COD seperti ini. Kenapa? Satu, saya kasih tahu nih keuntungannya. Satu, Anda dipinjami produk. Menarik sekali karena banyak sekali supplier Baleo Mall yang mensupport Anda gitu. Jadi Anda tinggal ngiklan saja, cuman bayar iklan yang Anda keluarkan saja untuk menjual produk itu. Kemudian produknya Anda nggak perlu beli, langsung dari supplier gitu ya. Anda sebagai istilahnya wakil daripada supplier untuk menjualkan itu, sehingga dari supplier langsung dikirim kepada customer gitu ya, langsung kirim customer. Nah nanti tinggal nunggu aja pencairannya. Yang pertama itu sangat menghemat biaya ini gitu ya, ini sangat menghemat biaya. Kemudian yang kedua, diajari ilmu beriklannya. Yang ngajarin itu ada Bong Avan, APN ya, mereka ngiklan udah gila-gilaan. Kemudian ada Yuda Trisna, itu yang mana dari Zero Media, itu pengirimannya ya 1.000-2.000 per hari gitu ya. Jadi mereka ngajarin Anda ngiklan langsung. Kemudian ada Kang Jono dari Kulingan, Queen Sama Media. Jadi Kang Jono ini ya kurang lebih 5.000 sampai 10.000 per hari pengiriman dia COD itu. Jadi ini luar biasa, dibimbing dan kemudian disediakan produknya. Sudah gitu landing page-nya itu sudah termasuk ya, biaya yang dikeluarkan sudah termasuk nanti hosting domain untuk landing page-nya. Itu menarik sekali. Ini baru ramai kok gitu di Page Builder itu. Dan sudah ada yang menghasilkan uang, dah mulai pada ngiklan, mulai pada menghasilkan uang. Oke. Ini saya jawab dulu. Cara daftar bisnis coaching gimana Mas? Maaf telat itu. Bisnis coaching itu sudah saya tulis ya di bawahnya, pendaftaran bisnis coaching telah dibuka. Kunjungi arlikurnia.id. Silakan. Oh ini ada kesaksian nih.
Alhamdulillah, Mas Arli terima kasih banyak. Oh Mbak Sari, ya. Saya praktek pola profit maker di page builder Baleo Mall, alhamdulillah work it juga, dan dengan modal seadanya nggak nyangka nemu winning. Oh alhamdulillah. Setelah tes iklan ketiga jadi terharu. Sekarang lagi proses putar kembali dari profit. Saya doakan ya Mbak Sari ya, sukses selalu di page builder. Kayaknya Mbak Sari ini adalah bisnis coaching ikut gitu ya. Page builder pun ya semua ilmu disikat sama beliau gitu ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sukses selalu, mudah-mudahan Allah merahmati Anda. Mas Ali, saya baru masuk dunia bisnis di Baleo Mall dan saya sambil kerja. Ternyata mulai bisnis gak semudah yang saya bayangkan. Gimana caranya biar tetap semangat? Ingat, bisnis gak perlu semangat. Bisnis itu perlu keuntungan, perlu profit. Ya, dan tidak ada yang bilang bahwa bisnis itu mudah. Semua bisnis. Anda mau jualan mie ayam di pinggir jalan aja susah kok gitu. Anda mau jualan baju kepada teman-teman Anda pun susah gitu loh. Ya. Semua bisnis, kita jangan berharap kita menjalankan bisnis terus mudah, itu enggak. Jadi seringkali salah mindset nih. Kita masuk bisnis terus kemudian berpikir bahwa bisnis itu akan mudah. Saya pastikan bisnis itu tidak mudah. Ya. Nah, tetapi bisa dipelajari, gitu. Dan nanti kalau dapat uang semangat sendiri, kayak tadi Mbak Sari tadi kan semangat, gitu. Dapat uang semangat ya. Pokoknya jalankan sampai dapat uang, gitu. Itu aja rumusnya. Oke, satu lagi. Nih, kalau mau masuk produk ke Baleo Mall gimana, Mas? Anda bisa buka saja websitenya baleomall.com gitu ya, terus kanan atas itu ada daftar supplier. Silakan Anda klik itu, terus Anda mendaftar sebagai supplier, nanti tim bagian supplier akan menghubungi Anda, gitu ya. Baik, saudara sekalian, alhamdulillah ya, dalam kesempatan kali ini kita semua bisa belajar banyak malam hari ini. Siapa yang di live streaming kita pada malam hari ini yang mendapatkan manfaat, silakan komen saya. Saya dapat manfaat, silakan Anda yang mendapatkan manfaat dari materi yang sudah saya paparkan, mendapatkan manfaat, silakan Anda komen. Silakan. Ya, sebelum saya tutup nih. Siapa yang sudah dapat manfaat dari materi saya malam ini? Silakan. Siapa yang ikut dari awal ngomong juga, saya juga ikut dari awal Mas gitu ya. Oke, alhamdulillah ya. Baik teman-teman sekalian, sebagai penutup ya, bahwa yang namanya bisnis ya, yang namanya bisnis itu bukan seperti sekolah gitu ya, yang mana ada kurikulum tertentu dan kemudian kita belajar terus kita bisa menguasainya, tidak. Tetapi saya mengibaratkan bisnis itu seperti kita berlatih olahraga apapun, berenang, lari, karate, boxing, gym. Ya. Bisnis itu seperti kita berolahraga. Ya. Ada keasikan di situ, ada excited. Ya, kita punya sikap excited, senang banget gitu ya. Kita terjun di dalamnya. Ada passion di situ. Dan kemudian cara belajarnya juga tidak bisa dengan teori. Bisnis itu hanya bisa kita pelajari dengan cara kita terlibat langsung dan kemudian kita praktekkan tahap demi tahap. Kita praktek. Makanya ciri khas dari pelatihan-pelatihan saya adalah praktek. Biasanya saya kasih materi, tak suruh praktekkan dulu, tungguin sampai mereka benar-benar praktek, laporan, lanjut materi berikutnya, praktek lagi sama-sama, lanjut lagi, praktek lagi, lanjut lagi, praktek lagi, lanjut lagi, praktek lagi. Seperti itu. Jadi karena bisnis itu memang dari praktek, kita nggak bisa cuma belajar teori tok dan kita terapkan tanpa kita praktekkan. Maksudnya kita praktekkan langsung sekaligus gitu, ya agak sulit gitu. Jadi makanya dalam semua pelatihan saya selalu materi sedikit praktekin, materi sedikit praktekin. Belajarnya bukan dari materi saya, tetapi dari hasil praktek Anda itu. Salah nggak apa-apa. Kemudian koreksi lagi, salah nggak apa-apa, koreksi lagi. Dan lambat laun Anda akan terbiasa ya dalam berbisnis. Siapa yang merasakan hal ini ketika sudah ikut pelatihan saya? Ya memang seperti itu. Ya.
praktek, koreksi lagi, praktek, koreksi lagi, praktek, koreksi lagi, dan itu menyenangkan sekali. Ya, menyenangkan. Ya memang kadang sulit sih. Memang kadang kayak aduh gimana gitu ya. Kayak orang main game gitu loh ya. Aduh kalah gitu ya. Main lagi gitu. Aduh kalah, main lagi, kalah, main lagi, kalah, main lagi gitu. Ya, kayak orang main game gitu ya. Nah, tips saya pada malam hari ini adalah jangan pernah menyerah, itu aja sih. Kalau Anda nggak pernah menyerah, ya, gagal coba lagi, pelajari lagi, coba lagi, gagal lagi, pelajari lagi, coba lagi, gagal lagi, pelajari lagi, coba lagi. Karena itu yang saya lakukan bertahun-tahun. Yang mempercepat adalah ketika kita bisa belajar dari orang lain. Oh, ada cerita apa ini? Ada pengalaman apa dari orang lain? Makanya dalam berbisnis saya pun menimba ilmu ya. Saya menimba ilmu dari banyak teman-teman. Saya bahkan saya pernah bawa karyawan saya ke Kang Jono misalnya di Kuningan. Saya ngobrol-ngobrol sama Bung Afan, APN gitu ya. Dan ada circle-circle kita yang mana kita terus-menerus diskusi ya. Aku punya pengalaman gini nih gimana nih gitu. Kita discuss semuanya. Dan dari situ terasah terus. Terasa semakin tahun lama-lama kita nggak sadar gitu. Saya tuh lama-lama nggak sadar loh. Ternyata yang saya lakukan sekarang dan yang saya lakukan 20 tahun yang lalu jauh berbeda gitu. Karena diproses terus ya. Diproses terus, gagal, belajar lagi, coba lagi, gagal, belajar lagi, coba lagi. Intinya itu, pastikan Anda gagal, pastikan Anda belajar lagi, pastikan Anda coba lagi. Itu aja kunci suksesnya. Jadi harus ada gagalnya, nggak mungkin nggak gagal. Ya, nggak mungkin ada orang bisa nggak mungkin ada orang bisa renang tanpa dia minum air. Ya. Nggak mungkin. Ada orang bisa naik sepeda tanpa pernah dia jatuh, nggak mungkin. Gitu. Akan lebih cepat jika ada instrukturnya. Anda renang ada instrukturnya, ya tetap gelagapan, tetap pernah minum air gitu. Tapi ada instrukturnya gitu. Jadi tahu tekniknya dan segala macam. Nah, itu aja bedanya. Anda bisa belajar renang sendirian, tapi jika ada instrukturnya, Anda bisa berenang dengan baik. Begitu juga dengan bisnis. Jika Anda bisa secara natural, Anda akan belajar bisnis, ya coba lagi, pelajari, gagal lagi, coba lagi, pelajari, gagal lagi, bisa. Ya. Atau Anda dengan mentor gitu. Kalau ada mentornya, kita bisa gagal lagi, coba lagi, bisa mempercepat saja. Ya, bisa mempercepat lagi. Anda bisa mengkalkulasi kalau saya lakukan ini, oh gambarannya seperti ini, seperti itu. Bisa lebih cepat saja. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dan seperti biasa di akhir acara saya belum lengkap ya, kalau belum mendoakan Anda ya. Sambil menutup, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan Anda semua rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arli sendiri orangnya luar biasa, jadi sangat-sangat profesional di bidang pembuatan ide bisnis dan ide produk, terutama ya dari modal yang sangat kecil itu kita diajari bagaimana membuat produk untuk bisa laku dipasarkan. Kesannya acaranya keren banget. Tempat untuk investasikan ilmu ya di sini tempatnya sih. Di acara BC ini kita dibagi tips dan trik cara memasarkan produk mulai dari pembuatan sampai pengelolaan agen dan sebagainya. Acara ini top, pokoknya mantap lah. Untuk kesan di acara ini, saya nggak punya teman, tapi saya punya konsumen banyak sekali. Luar biasa, saya belajar dari nol sampai bisa memiliki banyak ilmu karena pelajaran yang diberikan oleh Mas Arli Kurnia. Saya sih nggak punya kesan atau pesan, cuma bener-bener udah nggak sabar untuk memperhatikan semua ilmunya. Action! Kalau modal saya sih dari awal ya ini kecil banget ya, cuman 730.000 itu modal paling pertama dengan modal kurang lebih 5 kilo lah. Setelah saya ikut BC, saya jadi tahu Mas Ali bisa ngasih tahu beberapa ide dari yang saya nggak terpikirkan, yang di sekitar saya ternyata ada yang bisa jadi peluang. Kalau awalnya sih saya masih karyawan ya, maksudnya kasih karyawan biasa gitu. Setelah saya jual bawang toki-toki ini, yang mungkin awalnya cuma 5 kilo pada bulan pertama, bulan kedua juga sama.
Setelah arahan dari Mas Arli, saya bisa jual 20-30 kilo untuk tiap minggunya. Itu saya bingung, saya mau bisnis tapi kesulitan modal karena di kebanyakan orang bilang kan kalau bisnis butuh modal. Mulai kepikirannya tuh karena saya ada satu masalah. Jadi pengen nyuci mobil karena anak kosan. Kalau misalnya di car wash biasa kan mahal ya 50.000. Jadi mobilnya tuh nggak dicuci-cuci. Terus kalau nyuci di kosan kan nggak boleh. Nah jadi akhirnya saya menciptakan produk ini. Pokoknya dibimbing sampai sukses sama Mas Ali. Bener nih, sampai sekarang ini. Awalnya saya membuat ini hanya 5 piece, sekarang bisa 100 piece per minggu. Rata-rata 70 sampai 100 piece per minggu terjual.